Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Yuk bertemu lagi dengan Ibu Dian Bahasa Inggris minggu kedua. Good. Nah, jadi kita lanjutin yang kemarin ya. Kita harus move on gitu kalau belajar tuh. Jadi pertemuan kemarin minggu ke-1 kita sudah membahas tentang memberi selamat dan bagaimana cara mengucapkan doa atau harapan untuk kesuksesan atau keberhasilan yang telah didapatkan oleh orang lain. Nah, lanjutannya apa ya? Selain memberi ucapan, kita juga bisa melakukan yang namanya compliment. What is compliment? Compliment artinya pujian, cara lain untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan, pencapaian, keberuntungan. Apakah compliment itu harus hal-hal yang besar seperti jadi juara atau lain? Jadi juara, punya rumah baru. Nggak, komplimen itu bisa juga hal-hal simple. Misalnya nih, kalian udah ngerjain PR, tiap minggu ngumpul, itu ibu kasih komplimen. Ibu bisa kasih pujian tuh, kalian keren banget udah ngumpul. Anak-anak ibu yang sudah nyampul bukunya tuh hal yang simple, juga ibu kasih jempol 3 kali ya kan. Nah, itu juga bentuk komplimen. Nih, komplimen itu ada macam-macam ya. Nih, sama seperti yang ibu bilang, yang ada di dalam tabel yang ibu berikan ini adalah contoh saja. Berbagai pujian dan berbagai respon itu hanya contoh saja. Maksudnya gimana, Bu? Masih banyak lagi ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan, pujian atau responnya yang ada di luar sana. Gimana cara taunya? Pertama, kalian bisa googling. Kedua, kalian bisa nonton film-film luar negeri. Terus kalian bisa nih memperhatikan waktu memuji orang lain, si aktor nih bilang apa ya, gimana ya cara ngebalasnya. Karena ibu percaya belajar itu nggak cuma dari kalian dari buku tulis, kalian dapat materi dari guru, dari buku paket. Nggak, belajar itu caranya banyak dan macam-macam. RM dari BTS aja bisa belajar bahasa Inggris dari cuma nonton film. Jadi nggak mustahil. Cara belajar apapun yang menurut kalian nyaman, yang menurut kalian mudah dimengerti, go, silahkan dibuat. Oke. Jadi materi yang ibu belikan ini adalah rangkuman saja gitu, yang umumnya dipakai. Jadi masih banyak di luar sana, jadi jangan terbatas. Nanti ada yang bertanya, Bu, di yang ibu kasih nggak ada? No, ibu nggak terima komplain macam itu. Oke, jadi silahkan dicari yang lain, explore, Google-nya dipakai. Oke. Nah, pujian itu ada muji secara umum. Maksudnya secara umum adalah hal-hal yang nggak spesifik ya. Misalnya kalian cuma butuh bilang nice, bagus banget, great, bagus, good job, wah kerjaan yang oke tuh, well done, wah, kerjanya bagus, hasil kerjanya amazing, menakjubkan. Atau bisa dengan nih, kemarin materi di minggu 1 ada kan, that's my son, that's my girl. Itu juga pujian, maksudnya ini baru anak ibu. Pernah kan kayak gitu? Tahu-tahu kan kalau ada tetangga kalian muji anaknya gitu ya. Nah, ini baru anak ayah. Wah, itu baru kesayangan ibu. Nah, itu pakai ini. That's my titik-titik diisi dengan daughter, son, girl, boy. That's my son, that's my daughter, that's my girl. Itu namanya anak ibu, gitu ya. Kira-kira gitulah. Nah, terus ada juga I'm so proud of you, ibu. Saya sangat bangga loh sama kamu. Kamu tuh spesial. Cuma kamu tuh yang bisa ngerjain kayak gini bagusnya. Awesome, menakjubkan. Wow, kaget ya. Wow. 2 thumbs up itu berarti oke banget, nggak cuma jempolnya 1 tapi jempolnya 2. Tapi kalau ibu memberi komplimen, memuji, nggak akan jempolnya 4, jempol kaki ibu juga bisa kalian hitung. Ada juga ini you're amazing, kamu keren banget. Ada yang namanya good girl, good boy, atau good friend. Ini isinya titik-titik ini ya. Maksudnya adalah kamu adalah teman yang baik, anak yang baik, sahabat yang baik, bisa masuk sini. Atau you're doing great, apa yang kamu kerjakan tuh udah oke banget. Atau you have worked hard, you've worked hard, kamu udah kerja keras gitu. Terus ini, is there anything you can do, apakah tidak ada hal lain yang tidak bisa kamu lakukan. Maksudnya gini, pujian ini dipakai ketika ada seseorang yang multi talenta, apa-apa bisa gitu kan. Olahraga bisa, bahasa asing bisa, dia main bola bisa, main game bisa gitu kan, dia penghafal Al-Quran juga, subhanallah, semuanya bisa. Jadi sampai pada kita titik gini memujinya, apa sih yang kamu nggak bisa? Semuanya kamu bisa loh, oke loh.
Nah, inilah yang dipakai. Next, selanjutnya adalah memuji bakat. Nih, jadi misalnya kita mujinya spesial nih. Ada kawan kalian yang misalnya pinter main biola. Ya kan? Main biola, ya ampun, dia merdu banget kalau main gitu kan, menyayat hati. Jadi, ketika ada seseorang dengan bakat yang spesifik, entah menari, entah menyanyi, entah dia dia melukis gitu ya, kalian bisa gini, you very talented, kamu sangat berbakat sekali. Atau you have a true gift, wah kamu bener-bener punya bakat di dalam dirimu. You have an amazing titik-titik. Nah, ini diisi nama bakatnya. Misalnya dia bisa memasak, jadi you have amazing cooking. Nah, you have amazing voice, suara kamu bagus banget. You have amazing creativity. Kalau ada teman kalian yang bisa bikin sesuatu yang kreatif gitu, misalnya dia bikin gambar-gambar atau poster-poster gitu, jadi disebutkan nama bakatnya atau apa yang bikin bakatnya bagus. Kalau misalnya menyanyi, berarti yang dipuji adalah suaranya. Oke. Terus bawahnya lagi, only few people can do that, cuma sedikit orang loh yang bisa bakatnya kayak gitu. Nah, kamu nih langka nih. Nah, itu termasuk pujian juga. Tapi jangan disebut langkanya, nanti kalian bercakap pasal ini lagi, badak bercula satu. Next, yang selanjutnya adalah memuji penampilan. Maksudnya memuji penampilan gimana? Misalnya nih ada kawan kalian datang, terus model rambutnya baru gitu ya, potong rambut jadi modelnya baru. Nah, kalian bisa memuji dengan it looks amazing on you. Kayaknya tuh gayanya cocok deh sama kamu. Jadi nggak cuma penampilan rambut ya, bisa juga baju, bisa juga pakaian gitu. Jadi pertama adalah it looks amazing on you, itu cocok tuh buat kamu. Yang kedua adalah you look very nice today, kamu hari ini keren banget, oke loh. Atau that color looks very good on you, warna itu pas banget nih sama penampilan kamu hari ini. Misalnya ada kawan kalian yang datang dengan warna warna ini ya, hijau stabilo gitu ya, yang menyala dalam gelap itu. Nah, kalian bisa mujinya warnanya tuh bagus tuh. Nah, ini spesial untuk model rambut nih ya. You got new haircut, it looks good. Model rambut kamu baru tuh, itu bagus buat kamu. Atau bisa nice titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya ini bisa dipuji dengan barang atau bahan atau apa yang kalian mau puji. Misalnya bajunya bagus, baju t-shirt ya, nice t-shirt. Kalian bilang, ih sepatunya bagus, bisa juga nice shoes. Ih, ini model rambutnya bagus loh, nice haircut. Oke, dipuji apanya yang mau dipuji diisi di sini. Ada juga the color suits you well. Nah, warna yang kamu pakai ini pas banget dengan kamu ya. Pada intinya memuji penampilan. Terus bagaimana meresponnya? Sama seperti waktu kita mendapat pujian. Cara meresponnya adalah dengan mengucapkan terima kasih. Ya, makasih loh udah dipuji. Karena jarang ya orang yang ada orang seneng ikut seneng ya. Jadi makanya kita kalau ada kawan kita yang sedang senang, berbahagia dengan penampilannya, kita puji. Karena ada beberapa orang yang nggak pede gitu kan. Nggak pede, aku kelihatan gendut nggak sih? Aku oke nggak sih? Silahkan dibantu dipuji biar percaya dirinya bertambah. Nah, terus ya, ini contohnya. Nih, ada contoh 2 percakapan yang ibu berikan di materi kemarin. Nah, jadi udah ibu kasih kode di sini ya. Yang warnanya Tosca itu adalah ucapan selamat. Nih, mana Tosca? Ucapan selamat. Lalu yang warna oranye adalah tanggapannya yang biasa berupa terima kasih. Thanks, 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 thanks. Yang warna kuning adalah compliment atau pujian. Nih. Dan yang warna merah adalah hope atau wish, harapannya. Oke. Sekalian baca di buku kalian percakapan pertama tentang ucapan selamat ke kawan yang mewakili SMP 28 Bintan untuk lomba e-sport ya, lomba yang ngegame. Jadi kalau ngegame itu kalau bisa ada manfaatnya gitu. Jangan udah ngegame kalah terus, ngabisin duit banyak, aduh sedih, ganti hobi aja lah ya. Terus yang kedua itu adalah ucapan pujian untuk anak yang mencuci semua piring kotor dan memasakkan orang tuanya apa nih, nasi goreng. Jarang banget nih ada anak kayak gini nih ya.
Jadi dipuji ibunya, dibilang kalau wah kayaknya kamu bakal jadi chef nih, keren nasi goreng tercetar gitu ya. Nah, dipuji juga. Oke, bisa kalian baca di materinya. Terus lanjut, tugas kalian kemarin apa sih untuk minggu kedua? Nah, untuk minggu kedua tugas kalian itu adalah memberi bagaimana sih bentuk pujian berdasarkan situasi yang sudah diberikan. Oke ya. Ada 4 soal dari situasi nomor 2 sampai situasi nomor 5. Yang nomor 1 sudah diberikan sebagai contoh. Oke, good. Sekarang kita bahas. Nah, Ibu pindahkan ke sini. Ya. Nomor 1. Lina telah menyelesaikan menggambar Bu Ani, ya, guru bahasa Inggrisnya. Dia akan memberikannya untuk hadiah ulang tahun. Tuh, Siti memuji gambarnya Lina ini tadi, dan yakin bahwa Bu Ani akan menyukainya. Bagaimana cara pujiannya? Kita tengok di materi yang udah dikasih. Nah, bisa di mana? Ada kalian mau pakai yang memuji secara umum boleh, memuji secara bakatnya melukis juga. Nah, coba Ibu akan coba pakai ini ya. You have an amazing. Nah, you have an amazing, karena dia tadi tentang melukis-lukis. Jadi yang Ibu puji adalah lukisan. You have an amazing drawing. Nah, titik. Lanjutannya adalah, nah, bisa nih. I'm sure Miss Ani will like it. Nah, gambar kamu keren banget, bagus banget, dan saya yakin kalau Bu Ani akan menyukainya. Nah, oke. Ini jawabannya. Apakah ada dari kalian yang mirip-mirip? Nih ya. Dan Ibu lihat di buku tuh salah, di sini Benny. Padahal di sini percakapan Lina dengan Siti, tapi kenapa Benny ada muncul di situ? Mau apa Benny muncul? Ya, jadi salah ya. Tapi nggak apa-apa, yang Ibu nilai yang adalah atasnya. Next, untuk situasi yang nomor 3. Ya, situasi yang nomor 3 ada Udin. Nih, Udin menyelesaikan membuat fried tofu. Tofu artinya tahu, fried goreng ya, berarti tahu goreng untuk temannya. Dayu bilang bahwa ini kelihatannya enak dan semua orang akan menyukainya. Wah, tahu goreng. Nah, jadi sama di buku kalian itu isinya Dayu dan Siti ya kan, padahal di sini yang ngomong adalah Udin dan Dayu. Nah, buku kalian salah. Jadi pelajaran juga jangan pernah nurutin apa kata buku gitu. Sebaiknya kalian cek sendiri. Nah, jadi untuk situasi 3 ini Udin bikin tahu goreng yang enak dan Dayu mau bilang kalau itu enak dan semua orang menyukainya. Nah, pertama, ini Ibu kasih saran. Bila ada yang menawarkan makanan, nawarin makanan, terima. Jangan pernah ditolak. Entah enak, entah tidak, terima dulu ya. Nanti habis itu dirasain. Jangan pernah bilang makanan gak enak di depan orangnya, karena itu adalah hal yang gak sopan dan menyakiti hati. Karena kita tahu orang yang sudah memasak pasti sudah mengeluarkan usaha yang banyak gitu ya, usaha, tenaga, dan uang yang banyak untuk membuat itu. Jadi yuk mari kita hargai dengan memuji. Bu, tapi itu namanya bohong kan Bu, kalau misalnya nggak enak kita bilang enak. Nah, ada istilah yang namanya white lie atau berbohong putih. Itu maksudnya berbohong supaya dengan maksud tidak menyakiti hati orang lain. Contohnya kayak ini nih, situasi nomor 3. Ya kan, dia bikin tahu goreng. Nah, enak apa enggak kan nggak tahu, karena di sini it looks nice. It looks nice itu berarti itu terlihat enak. Baru terlihat ya, apa yang terlihat nggak sesuai, kadang nggak sesuai dengan rasanya. Tapi tetap ingat dipuji. Jadi Ibu kasih tahu kalau ada ibu kalian atau saudara kalian yang membuat masakan, kalau nggak enak diem aja, dimakan. Atau kalau nggak mau dimakan, diem aja ya. Jangan yang dibilang apa makanan apa ini sampah gitu. Jangan ya. Oke. Nah, gimana cara memujinya? Yuk kita cari di tabel sebelah sini.
Memujinya ini bisa dengan mau pakai yang mana ya? Nah, yang ini ya. You've worked hard. Nah, kamu udah bekerja keras, sama kayak ibu bilang tadi. Udah bekerja keras. Bikin tahu tuh susah juga loh. You have worked hard. Nah, kamu telah bekerja keras. Boleh sampai sini saja, boleh ditambah making fried tofu. Nah, jadi di sini pujiannya you have worked hard making fried tofu. Kamu sudah bekerja keras bikin tahu goreng. Lanjutannya bisa pakai I am. Bu, kenapa kok pakai I am? Karena ceritanya Dayu yang ngomong. Nah, saya yakin semua orang akan menyukainya. Oke, udah sampai sini pujiannya ya. Situasi nomor 3 sudah. Sekarang kita lanjut ke situasi yang keempat. Jadi Benny telah selesai mopping the floor. Floor itu lantai, mopping itu artinya mengepel. Dia mengepel lantai. Dari health unit, apakah arti health unit? Health unit itu bisa diartikan sebagai UKS ya. Jadi karena si Benny sudah selesai mengepel UKS, Pak Dani memujinya dan berterima kasih ya. Sebaiknya Pak Dani bilang apa ya? Ya, kita lihat di catatan kita. Pilih yang mana? Good job. Kita pakai good job ya. Good job. Good job Benny. Ya. Nah, sampai sini. Terus apalagi tambahannya? Bisa sampai sini, bisa juga ditambah. Terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk mopping the floor. Bu, apakah jawabannya harus plek sama seperti ini? Enggak, yang penting intinya sama dan maksudnya tersampaikan, sudah Ibu anggap benar ya. Oke, situasi nomor 5 nih, yang paling terakhir. Siti selesai latihan menyanyi. Dia akan menyanyi di perayaan Hari Kartini. Dayu memujinya bahwa dia menyanyi seperti penyanyi sungguhan. Wah, keren banget suaranya berarti. Dan dia yakin kalau Dayu akan mendapat banyak big applause, banyak pujian atau banyak tepuk tangan karena suaranya yang oke tadi. Nah, jadi Dayu harus memuji apa? Karena ini tadi berhubungan dengan suara ya, dengan bakat, kita bisa pakai yang di sini. Oke, tadi kita yang pertama sudah pakai you have amazing, kita boleh pakai you are very talented, kamu sangat berbakat. You are very talented, kamu sangat berbakat. Nih, titik. Terus bisa dilanjutkan you will get. Nih pakai ini ya. Nah, ini bisa bilang kamu sangat berbakat dan kamu akan mendapat penghargaan atau tepuk tangan karena suara kamu yang oke itu. Nah, ini pujiannya. Oke. Dah. Jadi untuk soal kemarin seperti ini ya. Nih. Seperti ini. Kurang lebihnya. Apakah jawaban kalian sama atau tidak? Kalau misalnya sama, ya udah bagus, berarti udah paham. Tapi kalau ada yang belum paham atau tidak dimengerti, jangan ragu untuk nanya ke ibu. Bu, ini gimana? Akan ibu bantu. Oke. Nah, sekian saja untuk pembahasan minggu kedua kelas 9. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap senyum, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Oke. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mengerjakan PR-nya sejauh ini. Sampai minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.